Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah zuhur, tamu Allah yang mulia. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, kalau tidak salah 10 Sya'ban. Sya'ban ini kata Nabi bulan yang terabaikan, tetapi Nabi memberikan perhatian khusus untuk bulan Sya'ban ini. Kenapa disebut bulan terabaikan? Karena dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab adalah bulan haram atau bulan mulia. Orang yang melakukan dosa maksiat pada bulan Rajab itu balasannya, dosanya berlipat ganda. Begitupun yang melakukan amalan baik di bulan Rajab, balasannya juga berlipat ganda. Allah melarang menumpahkan darah berperang pada bulan Rajab itu, karena ia salah satu bulan haram. Jadi dalam surat At-Taubah Allah berfirman, ada 4 bulan haram itu. Dijelaskan oleh Rasul, bulan haram itu 1 Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah, Rajabul Mudhar, bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, kalau Ramadan tidak perlu disebut lagi. Manusia, orang-orang beriman khususnya, betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa mengisi Ramadan itu sebaik mungkin, sehingga bulan Sya'ban terabaikan. Walaupun secara bahasa arti Sya'ban itu berpencar, karena memang di zaman jahiliyah sebelum Rasul lahir, orang-orang Arab di bulan Sya'ban itu berpencar mencari mata air yang sebelumnya mereka berkumpul pada bulan Rajab. Jadi berpencarnya mereka untuk mencari sumber air itu terjadi di bulan Sya'ban, sehingga disebutlah bulan itu dengan bulan Sya'ban. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban seakan-akan dia itu tidak pernah tidak berpuasa. Dan Sayyidah Aisyah juga mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan aku tidak melihat ia berpuasa banyak seakan-akan penuh melainkan hanya di bulan Sya'ban. Jadi jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, kesimpulannya bahwa Rasul itu di bulan Sya'ban sangat banyak berpuasa. Rasul itu menjaga puasa Senin, menjaga puasa Kamis. Tetapi di bulan Sya'ban lebih daripada itu. Dan kita juga begitu. Karena teladan kita adalah Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul, khususnya persoalan ibadah, itu sunnah. Sunnah yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti.
maka kita pun dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang tidak biasa berpuasa sunnah, kita berpuasa sunnah Senin atau Kamis, atau kita tambah dosisnya Senin, Kamis, atau kita berpuasa Ayyamul Bid'ah, puasa pertengahan bulan, atau mungkin kita berpuasa Daud, sekarang puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, selanjutnya tidak. Sunnah itu kita lakukan. Tetapi jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, orang yang betul-betul memperhatikan puasa fardu Ramadan, waktu yang paling mepet, paling akhir membayarnya ketika sudah di bulan Sya'ban ini. Walaupun jemaah zuhur kita bisa membayarnya seumur hidup kita, cuman tidak bisa ditebak sampai kapan umur kita. Kalau tidak kita bayar juga di bulan Sya'ban ini, yang ibu-ibu khususnya, Ramadan yang akan datang, seandainya dia masih produktif, maka hutang puasanya akan bertambah lagi. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, Ustaz, bagaimana kalau kami membayar puasa Ramadan kami itu di bulan Syawal? Boleh? Di bulan-bulan yang lain boleh? Tetapi waktu akhirnya sebetulnya di bulan Sya'ban ini. Namun jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, jika ada hutang-hutang puasa kita tahun-tahun yang lalu, atau mungkin ketika kita baru balik dahulu karena berteman dengan orang yang tidak berpuasa sehingga kita juga tidak berpuasa, atau ibu-ibu yang tidak dibimbing untuk mengqadha puasanya yang tinggal di bulan Ramadan itu, maka sampai mati pun harus kita bayar. Kita harus memberikan perhatian khusus untuk itu. Bapak ketika SMP mungkin ingat kita berpuasa, tidak berpuasa beberapa hari. Kita hitung, kita perhatikan itu. Kita perkirakan mungkin ada 10 hari. Daripada kita berpuasa sunnah, lebih bagus kita puasa qadha. Bagus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Puasa Ramadan itu puasa wajib. Mengqadha puasa itu wajib. Sayyidah Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diwajibkan mengganti puasa, tetapi kami tidak diwajibkan mengganti salat. Kita ingat 10 hari. Ibu-ibu mungkin ketika baru balik ada 5 hari, umur 16 5 hari, kita hitung sampai sekarang berapa yang belum kita bayar. Orang berpuasa sunnah Senin, orang berpuasa sunnah Kamis, kita puasa juga hari Senin, tetapi kita niatkan puasa wajib, puasa qadha, karena yang wajib itu akan ditagih, yang disunnah hanya akan diberikan reward atau pahala. Jadi seandainya kita kembali kepada Allah, nanti di mahkamah Allah itu dihitung, kamu umur 16 tahun dahulu ada tidak puasa 6 hari, kenapa tidak dibayar? Itu puasa Ramadan loh. Walaupun digantinya di luar Ramadan, pahalanya sama, karena ibu-ibu diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Bapak-bapak kadang-kadang juga sakit, bukan bonus, melainkan harus dibayar. Harus kita bayar. Muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kami tidak bisa memastikan? Perkirakan dahulu, mungkin 10 hari. Seandainya kita sudah berpuasa 10 hari, sudah kita bayar, sudah kita qadha 10 hari, selanjutnya kita mau puasa sunnah, niatkan, ini puasa sunnah ya Allah,
seandainya ada puasa fardu kami yang belum kami qada, maka jadikan ini ya Allah puasa fardu yang belum kami qada itu. Boleh jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, tapi dahulukan puasa wajib kita, dahulukan puasa fardu kita. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, dan Rasul juga memperbanyak amalan lain di bulan Sya'ban ini. Salat sunnahnya, membaca Qur'annya, bangun malamnya. Tujuannya jemaah zuhur persiapan, isti'dad untuk memasuki bulan Ramadan. Seandainya kita tidak riyadhah, kita tidak latihan, masuk Ramadan kita kaget, sehingga ada muncul istilah puasa tuwo, karena memang tidak biasa berpuasa. Puasa mendaki, latihan berpuasa kini 9 hari baru tantu yo, lalu mau balik nanti ringan mau menurun. Ya memang jemaah zuhur, karena kita jarang latihannya. Begitupun di bulan Ramadan kita tidak bisa fokus membaca Quran, kita tidak bisa fokus ibadah malam. Kenapa? Karena sebelum Ramadan kita tidak ada isti'dad, persiapan menyambut Ramadan itu. Menyambut Ramadan jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, salah satu caranya mengisi bulan Sya'ban sebaik mungkin dengan puasa sunnahnya atau puasa qadanya, dengan banyak sholat sunnahnya, dengan banyak membaca Qur'annya, banyak berzikirnya, banyak sholat malamnya. Namun persoalan nisfu Sya'ban sebenarnya tidak ada amalan khusus. Jika ada yang mengajak kita melakukan sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban itu jemaah zuhur, hadisnya hampir semuanya hadis dhaif, hadis lemah, bahkan sebahagian ulama mengatakan itu hadis palsu. Tetapi jikalau kita bangun tengah malam berdasarkan hadis dari Siti Aisyah, ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud sangat lama, sehingga Siti Aisyah mengatakan seakan-akan Rasul itu sudah wafat, sehingga ia ketakutan. Dan memang jemaah zuhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malamnya bangun untuk bertahajud, bukan hanya pada pertengahan bulan Sya'ban yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Lalu kalau kita berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban itu biasa-biasa saja, karena memang ada satu puasa sunnah yang dilakukan pada pertengahan bulan Hijriyah itu. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.